Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Di konten kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sering muncul di benak kita para investor, yakni faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham itu apa aja sih gitu kira-kira kan. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham itu? Sekarang kita langsung ke contoh kasus, kita jawab nanti ya. Nah, kita lihat ini indeks harga saham gabungan IHSG kita saat ini sedang berada di 6.948. Hari ini naik 0,44%. Kalau kita lihat secara keseluruhan, maka bisa kita lihat indeks grafik harga saham dari tahun 2000 sampai hari ini tahun 2023 bulan Juli. Nah, bisa kita lihat di sini indeks harga saham dari tahun 2000 sampai 2007 cukup mengalami peningkatan yang signifikan, lalu kemudian hancur di tahun 2008. Nah, pertanyaannya, kenapa IHSG sampai jatuh sedalam ini pada tahun 2008? Dari 2007 sempat di 2600, lalu ke 1200, turun 100% lebih dari harga tertingginya. Nah, kita lihat juga di sini ada penurunan di tahun 2013, di 2015, 18, 2020. Penurunan yang cukup dalam ya. Nah, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwasanya penurunan-penurunan ini dipicu oleh suatu peristiwa, misalnya tahun 2008 peristiwa keruntuhan pasar saham yang diakibatkan oleh gagalnya orang-orang di Amerika untuk membayar cicilan rumahnya atau subprime mortgage. Cukup parah di sini, bubble properti yang disebabkan oleh orang Amerika yang ingin membeli rumah tapi uangnya dari pinjaman di bank. Lalu kemudian harga rumahnya naik, mereka jual gitu-gitu terus sampai jadi bubble. Kemudian bubble-nya pecah, ekonomi hancur. Merembet juga ke semuanya sampai ke Indonesia. Lalu kemudian pada tahun 2020, ini karena ada pandemi COVID-19, jadi penurunan saham itu bukan hanya di Indonesia tapi secara global. Sama seperti 2008. Sekarang saya mau ambil contoh untuk menjawab apa saja faktor-faktor yang dapat menurunkan harga atau menaikkan harga suatu saham. Di sini saya mau ambil contoh di sektor perbankan. Kita lihat saham-saham bank, ada 4 bank terbesar di Indonesia, yakni BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Sekarang coba kita lihat saham BBCA. Nah, kita korelasikan, kita lihat saja di sini. Saham BBCA. Nah, bisa kita lihat di sini pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008 yang menyebabkan indeks harga saham jatuh, apakah harga saham BCA juga jatuh? Mari kita lihat. Nah, bisa kita lihat sini dari tahun 2007 harga saham BCA ada di 500-an, 500-an, 600-an, 600-an, 700-an, kemudian pada 2008 harganya jatuh di bulan April 2008 dari 2008 Februari 670 jatuh ke 570. Namun penurunan saham Bank BCA ini dinilai masih cukup tidak terlalu dalam karena kualitas dari Bank BCA sendiri memang sangat bagus untuk menahan gempuran dari krisis ekonomi, kancuran pasar yang disebabkan oleh orang-orang di Amerika pada tahun 2008 tersebut. Nah, mari kita lihat pada tahun 2020, di mana IHSG hancur di bulan Maret 2020 karena COVID. Apakah juga saham BCA jatuh tahun 2020 di bulan Maret? Mari kita lihat di sini.
Nah, Januari 2020 harga BCA masih di 6.875. Ini setelah stock split ya. Ini saya nggak tahu ini. Pokoknya datanya ini setelah stock split lah ini. Pemecahan saham. Jadi nilainya ini sebetulnya nggak 6.800-an sebelum stock split. Tapi kan dia ada melakukan pemecahan saham. Nah, 2020 harganya masih tinggi, kemudian jatuh di bulan Maret 2020 ke 4.700-an dari 6.800-an. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini. Mari kita lihat contoh lagi. Saham Bank Mandiri, saham MRI Mandiri. Nah, di sini kita lihat pada 2007 saham Bank Mandiri pun masih normal di 1.700-an, kemudian 2008 November hancurnya Mandiri ke 665, turun hampir 100% lebih dari harga tertingginya. Kemudian pada tahun 2020 bulan Maret sampai juga Februari dia masih sangat tinggi, kemudian Maret jatuh mengikuti pasar. Jadi bisa kita simpulkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga saham. Maka kita akan jawab berdasarkan yang tadi. Satu, faktor eksternal, yakni kondisi ekonomi makro dunia. Jika ada situasi kehancuran atau krisis ekonomi global yang disebabkan oleh sesuatu, maka secara rata-rata keseluruhan harga saham akan jatuh. Inilah salah satu faktor eksternal, salah satunya ini. Nah, yang dapat membuat harga saham jatuh atau turun. Sekarang mari kita cari faktor internalnya. Nah, kalau faktor internal ini biasanya berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Apakah labanya mengalami penurunan dan kondisi perusahaannya apakah mengalami suatu isu yang positif. Saya di sini akan mengambil contoh saham Bumi. Mari kita lihat. Nah, di sini aja ya, saham Bumi. Nah, kita bisa lihat di sini dari 2018 harganya terus. Nah, dari 2019 harganya terus turun sampai 2020 bertahan di 50 kemudian naik ke 100. Nah, kita lihat di sini harga saham Bumi pada 2021 dari 2020 50 naik menjadi 2021 tadi naik menjadi 100, sempat di 120. Naik 100% lebih. Nah, apa yang menyebabkan saham Bumi ini naik? Kalau kita ambil contoh lagi saham yang kalau kita cari faktor internal alasannya, saya akan mengambil contoh dari saham BRIS, Bank Syariah Indonesia. Nah, kemarin sempat ada berita saham BRIS ini terkena hack. Jadi kita lihat saham BRIS kena hack. Nah, jadi ada informasi kemarin pada 25 Mei 2023 kita lihat ini BRIS diserang hacker,
Sistem BRIS lumpuh 4 hari karena serangan cyber, 12 Mei 2023, 16 Mei. Nah, pokoknya di bulan Mei BRIS kena dapat informasi diserang hacker. Apakah isu temporer ini mempengaruhi harga sahamnya? Mari kita lihat dari statistiknya. Kita lihat di sini harga saham BRIS. Ini salah satu contoh faktor internal menurut saya, karena dia kena serang sahamnya di perusahaannya di bulan Mei. Bisa kita lihat di sini Februari harga saham BRIS di 1600-an, kemudian April turun sedikit, lalu di April 1500, 24 April, kemudian jatuh secara drastis di Mei ke 1440-an. Kemudian jatuh lagi kembali di akhir Juni. Nah, pada saat itu saya terkejut ketika membaca berita saham BRIS kena hack ini. Saham BRIS-nya langsung jatuh 7% juga pada hari itu. Nah, salah satunya apalagi kalau faktor internal, yaitu laporan keuangannya. Bagaimana kalau perusahaan itu internalnya, yaitu kalau laba perusahaan menurun, manajemen memburuk, atau ada komisaris direksi yang berbohong. Nah, salah satu contohnya ini kemarin saham Panin, Bank Panin ya. Jadi ada info kemarin bahwasannya direksi Bank Panin melakukan penggelapan pajak. Saya lupa namanya, Mukmin Ali kalau nggak salah. Nah, ini Mukmin Ali. 23 September 2021. Jadi pada saat itu harga Bank Panin langsung mengalami penurunan karena ada isu dari internal mereka bahwasannya Mukmin Ali melakukan suap pajak. Nah, pada saat hari itu saham Bank Panin pun dan kode saham PNBN turun drastis. Jadi itulah contoh faktor internal ataupun eksternal. Jadi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi saham ini saya bagi dalam faktor, yakni faktor eksternal dan internal. Nah, saya akan tambah sedikit catatan. Namun kalau saham komoditas, faktor eksternalnya itu biasanya harga satuan komoditasnya di pasar. Nah, kalau faktor eksternal dari atau internal saham-saham komoditas seperti batu bara, timah, emas, jadi itu biasanya bergantung pada faktor harga satuannya di pasar global. Contohnya harga batu bara hari ini naik ke $400 per ton. Ya otomatis harga sahamnya akan ikut naik pula. Contohnya bisa kita lihat saham-saham di sektor energi, misalnya Adaro. Nah, Adaro ini pada saat
Nah, di sini kan 2022 Desember ini harga batu bara sempat nyentuh $400. Jadi dia naik cukup drastis harga sahamnya ini. Jadi inilah faktor-faktornya yang dapat mempengaruhi harga saham, naik turunnya harga saham. Sekian video ini saya sampaikan, terima kasih. Silakan komen apabila ada kawan-kawan yang merasa penjelasan saya salah atau cukup janggal. Semoga kita bisa belajar sama-sama. Terima kasih.